Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di perkuliahan rekayasa perangkat keras. Oke, di pertemuan ini karena kita ngambil 2 minggu sekali, mungkin nanti materinya 2 pertemuan jadi 1 pertemuan ya. Jadi kalau menurut jadwalnya itu kan jam 19.30 sampai jam 22. Tapi coba nanti sehabis nanti 2 pertemuan ini jadikan 1. Jadi yang awal ini nanti kita akan bahas mengenai konsep dasar rangkaian listrik. Mungkin gambarannya seperti tadi di video awal-awal itu tadi saya broadcast di YouTube. Seperti itu kita akan bahas mengenai konsep-konsep listrik. Setelah itu baru masuk ke konsep untuk pertemuan pengganti ke pertemuan 3, konsep analog dan digital. Itu. Tapi nanti kita mungkin diskusi mengenai waktu, soalnya kemarin dari kampus sudah membuat selebaran soal UTS ke tanggal 22 dan suruh dimampatkan pertemuannya itu jadi 7 pertemuan. Jadi mungkin nanti kita di akhir-akhir perkuliahan nanti kita bahas ada mungkin tambahan-tambahan waktu untuk pertemuan, mungkin kapan nanti kesepakatan saja biar bisa terpenuhi dari 7 pertemuan itu. Oke. Ini pertemuannya berarti kurang ya Pak? Ini kalau sampai UTS? Ya jelas kurang. Kalau ini kan tinggal 2 minggu lagi. 2 minggu lagi berarti kalau ini terhitung 2 pertemuan kan kita baru 3 pertemuan. 1 minggu lagi berarti 2 pertemuan. Iya kalau itu seandainya 1 minggu lagi. Nah terus pokoknya kalau kita pertemuan sekarang 2 pertemuan kita masih hutang 4 pertemuan. Nah itu yang mungkin nanti kita bahas waktunya saja gimana enaknya gitu. Oke, kita langsung ke materi saja mengenai konsep dasar rangkaian listrik. Ini seperti yang tadi pagi saya share, ada beberapa referensi yang saya ambil untuk rangkaian arus AC dan arus DC ini. Ada referensi dari Pearson New International Edition, yaitu membahas mengenai fundamental atau dasar dari elektronik. Di situ saya ambil arus AC dan arus DC-nya. Nah ini nanti saya cuma bahas mengenai konsepnya saja, tidak masuk ke dalam rangkaian. Ya mungkin ke rangkaian juga sedikit, tapi tidak dasar mengenai rangkaian itu apa, resistor apa, elko itu apa, itu enggak. Tapi konsep mengenai arus AC dan arus DC. Yang perlu dipahami di sini kita membiasakan grafik, membaca grafik antara sinus dan nanti DC atau kotak. Atau nanti juga konsep ke analog dan digital, nanti juga kita terbiasa dengan sinyal analog dan digital seperti sinus dan sinyal kotak, gelombang kotak. Itu. Di arus AC dan arus DC yang kita sering kita kenal, nanti pokoknya kita bagaimana cara mengkonversikan karena kita sudah terbiasa dengan arus AC atau arus yang dari PLN 220 itu untuk dimasukkan ke perangkat elektronik yang sederhana seperti perangkat digital. Itu kan biasanya semuanya itu dengan arus DC. Makanya mau nggak mau kita harus bisa mengkonversikan antara arus AC dan DC. Walaupun sekarang sudah banyak kita pakai seperti adaptor, terus power supply, itu kan dari arus AC atau DC. Dari arus AC ke arus DC. Tapi paling nggak kita tahu konsepnya dan cara kerjanya setiap bloknya. Di agak masuk ke fisika sedikit. Jadi kita mulai dari benda yang terkecil
Kita cuma sekilas saja sih. Semua atom terdiri dari inti. Jadi atom dia itu ada intinya yang dinamakan dengan proton. Oke. Kalau pelajaran fisika SMA juga mungkin sudah membahas ini, yang atom proton ini dia dilingkari oleh elektron-elektron yang ada elektron bebas, ada elektron yang dia itu menarik dari ke protonnya. Jadi proton dan elektron mempunyai satu hal yang sama, yaitu muatan listrik. Di situ proton mempunyai muatan listrik yang biasa dia itu muatannya plus dan elektronnya muatannya min. Jadi proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan ada satu lagi neutron, dia itu bermuatan netral, tidak bermuatan. Tuh. Oke. Tipe listrik dan sifat-sifatnya yang sering kita tahu kan biasanya listrik itu ada AC dan DC, tapi sebenarnya sebuah listrik itu terjadi ada dua model atau tipe listrik, yaitu listrik statis, listrik yang tidak mengalir atau diam. Jadi dia diam sementara pada suatu benda dan perpindahan arusnya terbatas, tidak bisa disalurkan ke komponen elektronik. Dia itu tidak mengalir secara kalau kita masukkan ke media elektronik. Statis, jadi listrik statis dihasilkan dari gesekan benda. Mungkin kita sering kalau zaman SMP kita gosok-gosokkan penggaris, kita gosok-gosokkan, setelah itu ada kertas yang di kecil-kecil itu, terus di atasnya nanti dia itu saling bergerak kertasnya. Nah, itu termasuk listrik yang statis. Jadi listrik statis tidak bisa dialihkan ke dalam suatu rangkaian elektronik. Jadi dia itu hanya diam, hanya perpindahan dari elektron menuju ke protonnya. Jadi contohnya seperti penggaris, gosokan balon ke rambut, dan sebagainya. Itu yang listrik statis. Tapi yang sering kita pakai untuk yang kita manfaatkan yaitu listrik yang dinamis. Di mana listrik yang dinamis ini listrik yang bisa bergerak atau mengalir. Listrik dinamis dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Oke, dia itu ada pembangkitnya, mungkin dinamo dan sebagainya. Terus listrik dinamis bisa mengalir dalam suatu rangkaian. Nah, ini yang aliran-aliran listrik ini yang direkayasa oleh rangkaian komponen elektronik, rangkaian elektronik. Dan contohnya ada arus searah atau DC, direct current, dan AC atau alternating current atau arus bolak-balik. Oke. Langsung saja kita akan bahas langsung ke listrik arus bolak-balik. Bila arus bolak-balik itu adalah bila elektron bebas bergerak dengan arah yang bervariasi. Bervariasi maksudnya dia itu kadang plus, kadang min. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, dia itu bergerak kan ke sana itu waktu, time. Di sini juga bisa amplitude. Nah, dia itu bergerak dari plus, kadang-kadang min, dan kadang-kadang plus, dan kadang-kadang min, terus gitu. Dan kalau kita membahas mengenai gelombangnya ini seperti ini, kita berhubungan dengan waktu, time, pasti kita nanti akan yang ketemu dengan namanya periode. Dan periode itu nanti akan menghasilkan sebuah frekuensi. Dan frekuensi itu yang kita sering dengar adalah frekuensi 50 Hz. Nah, ini kalau arus bolak-balik. Yang pasti bahwa sebuah grafiknya dia itu kadang plus, kadang min, kadang plus, kadang min. Jadi seperti itu. Kalau arus DC, dia itu elektron bebas melalui suatu konduktor atau penghantar. Nah, dia itu berposisi, dia itu lurus, tidak bolak-balik. Beda kalau AC kan dia bolak-balik. Jadi kalau AC kan
Ini misal tak gambarkan AC, dia itu berbolak-balik kadang plus kadang min. Tapi kalau DC dia posisinya ada di atas terus. Jadi misal voltnya 220, 220 berarti 220 terus. Plus 220 terus. Tapi kalau AC kan dia itu bolak-balik, misal saya gambarkan dia itu seperti ini. Kadang-kadang 220, 220, ini plusnya, kadang-kadang di bawah itu min 220 dan kadang-kadang netral juga. Nah, itu bedanya antara AC dan DC. Yang pasti kita lihat kalau AC dia itu plus min plus min plus min, ada frekuensinya, ketemu frekuensinya. Kalau DC dia itu tegak lurus terus. Tuh, lurus terus. Nah, pergerakan dari arus listrik itu kalau kita melihat ada dua. Kalau kita melihat ada arus muatan dan arus elektron muatan. Jadi kalau kita lihat bahwa arus muatan dia itu akan bergerak dari plus menuju ke min. Nah, tapi kalau pergerakan dari sebuah elektron dia itu akan menuju min, dari min akan menuju ke plus. Itu perbedaannya itu. Jadi kita kalau sering mendengar kita arus listrik berarti dia akan bergerak dari plus menuju ke min. Tapi kalau melihat dari muatannya dia pergerakannya dari min menuju ke plus elektronnya. Dan kalau kita melihat bahwa arus dia itu di sini ini ada plus, ini kan banyak, sebenarnya ini atom-atom semua, dia itu banyak atom tapi dia itu banyak plusnya di sini. Proton-protonnya dia itu bergerak menuju ke min-minnya, yang banyak minnya. Nah, tapi kalau elektron, dari pergerakan elektron dari min lebih banyak yang min-min akan menuju ke pergerakan dari yang banyak plusnya. Itu hanya sekedar wacana saja bahwa pergerakan dari listrik itu seperti itu. Plus arus plus menuju ke min, kalau pergerakan dari elektron dari min menuju ke plusnya. Jadi yang pasti sebagai patokan arus akan mengalir dari positif menuju ke negatif dan elektron dia itu akan bergerak mengalir dari negatif menuju ke positif. Itu sebagai patokan kita. Nah, satuan pengukuran kalau kita melihat dari lebih detail lagi sebenarnya kita bisa melihat bahwa seberapa sih pergerakan dari elektron-elektron itu kalau kita pengen mengukurnya. Jadi arus listrik dinyatakan, kita sering dinyatakan dengan intensity atau I, nanti satuannya adalah ampere. Dan satuannya ampere besarannya, dan 1 ampere, bila 1 ampere pergerakan dari elektron bebas yang bergerak itu setiap detiknya itu diwakili dengan 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron, pergerakan elektronnya, banyaknya pergerakan elektronnya. Oke. Nah, satuan pengukuran, yang pasti kita harus pahami pergerakan sebuah listrik, kita bisa menganalogikan seperti sebuah air. Itu kalau saya menganalogikan seringnya dengan air. Walaupun nanti ke dalam rangkaian sebuah elektronik, saya sering menganalogikan dengan air. Karena air dia itu pasti akan bergerak dari yang dia posisinya lebih tinggi menuju ke posisinya lebih rendah. Saya kalau posisinya lebih tinggi, dia itu bisa saya analogikan dengan dia posisinya ada di plus. Dan minnya itu ada yang posisinya di bawah. Listrik akan dapat mengalir jika ada perbedaan ketinggian sehingga terjadi perbedaan tekanan. Itu. Nah, kita analogikan seperti di tandon air, ini tandon air, terus ada penampung baknya,
dia itu pasti akan mengalir dari yang lebih tinggi ke yang dari yang tinggi ke menuju yang lebih rendah. Nah, kita bisa analogikan bahwa sebuah rangkaian listrik sebenarnya atau rangkaian elektronik dia itu berada di posisi seperti di tengah-tengahnya ini. Dia akan mengalir, kita rekayasa, direkayasa oleh perangkat elektronik, segala macam di sini perangkat elektronik, dan akhirnya dia itu akan menuju ke min. Dan min ini akan mulai terjadi seandainya ada rangkaian listrik ada sesuai dengan harapan sesuai dengan rangkaian listriknya. Dan kita bisa ambil gambaran kalau seperti tandon air ini diibaratkan dengan baterai. Ini baterai, dia itu akan bergerak mulai dari plus, high potensial, atau dia itu posisinya ada lebih di atas, menuju arusnya dia itu akan ke bawah atau min. Nah, potensialnya akan lebih rendah. Dan ini kalau kita posisi rangkaian sebuah listrik atau rangkaian elektronik, dia berada di tengah-tengahnya. Pasti dia itu akan terjadi pergerakan. Nah, kalau kita menganalogikan seperti lampu, lampu ini sebenarnya kan arus itu akan mengalir mulai dari plus di sini. Misal di ini adalah kita ibaratkan dia itu pipa air yang ukurannya mungkin ukurannya misal 2 in besar, agak besar, kok tiba-tiba dia itu ada rangkaian listrik seperti atau lampu ini dia ukurannya lebih kecil, mungkin setengah in. Berarti kan ukurannya lebih kecil, makanya dia itu akan mampat. Nah, kemampatan ini dia itu ditekan karena ada tekanan begitu besar, dia akan menekan terus dari pipa yang lebih kecil itu, maka akan terjadi sebuah pergerakan atau pemanasan. Nah, hasil limpahan dari pergerakan yang panas itu akan mengalir, sisanya akan mengalir ke minnya. Nah, akan terjadi kepanasnya itu akan menjadikan sebuah cahaya. Gitu. Nah, ini bisa juga kalau kita analogikan bahwa di tengahnya ini misal ada handphone. Berarti handphone itu dia itu hanya merekayasa dari sebuah aliran listrik. Atau mikroprosesor juga dia itu hanya merekayasa dari aliran sebuah listrik. Itu. Jadi bagaimana kalau kita merancang sebuah elektronik atau merancang sebuah desain kendali, pasti kita akan bisa, paling nggak kita bisa menganalogikan bahwa dia seperti aliran listrik, kita rekayasa dari aliran itu. Makanya kalau karena kalau kita menganalogikan seperti air, mungkin tekanan itu akan kita akan kesulitan untuk menganalogikan tekanan air. Tapi kalau seandainya ini tandon airnya ini kita ganti dengan udara atau kompresor, udara atau yang dihasilkan oleh kompresor, tekanannya tinggi, kita bisa merekayasa dari aliran udara tersebut. Makanya sering dinamakan dengan pneumatik. Nah, kalau pneumatik dia itu kan merekayasa dari aliran tekanan udara. Tapi kalau elektronik dia itu merekayasa dari aliran listrik. Itu. Ini sekedar pengetahuan saja bahwa pokoknya arus listrik dia itu pergerakan arus listrik kita ketahui bahwa dia dari plus ke min. Nah, kita langsung masuk ke dalam bentuk arus AC atau DC. Ini ada sedikit video, mungkin ada yang belum melihat. Jadi sebenarnya mau seperti ini yang saya bahas. Ini sebagai permulaan saja. Halo, kali ini kita akan membahas sedikit tentang arus AC dan DC. Kita sudah tahu bahwa listrik dari PLN yang sampai ke rumah kita memiliki tegangan 220 volt dan frekuensi 20 Hz. Ini adalah tegangan dan arus AC. AC atau alternate current adalah di mana elektron bergerak bolak-balik, tidak searah, dan kita menyebutnya arus bolak-balik. Jika divisualisasikan, elektron akan bergerak maju ke satu titik,
lalu kembali ke titik sebelumnya. Setelah itu bergerak mundur dan kembali lagi ke titik awalnya. Arus AC membentuk gelombang sinus, di mana tegangan atau arus bergerak naik sampai puncaknya, lalu turun ke bawah ke area negatif, lalu kembali lagi. Karena elektronnya bergerak bolak-balik, ada saat di mana tegangan berada di titik 0 volt. Jika dicontohkan dengan lampu bohlam, tegangan akan naik ke puncak maksimalnya dan lampu menyala dengan maksimal. Lalu tegangan turun ke titik 0 volt, di mana lampu akan mati. Dan lalu tegangan akan turun ke puncak bawah dan lampu akan menyala kembali. Dan lampu akan mati kembali ketika tegangan kembali ke titik 0 volt. Proses lampu hidup dan mati sangatlah cepat. Untuk frekuensi 50 Hz, berarti proses tersebut terjadi 50 kali dalam 1 detik. Mata kita tidak bisa menangkap proses tersebut. Kita hanya bisa melihat lampu tersebut menyala. Tetapi kadang-kadang kita bisa melihat lampu redup terang. Beberapa perangkat di rumah kita banyak yang menggunakan arus AC, seperti kipas angin, pompa air, motor induksi, dan lain-lain. Gelombang arus AC juga tidak selalu berbentuk gelombang sinus. Bisa juga berbentuk gelombang segitiga atau segi empat, tergantung aplikasi yang digunakan. Kenapa distribusi listrik dari PLN menggunakan arus AC? Arus AC memiliki keunggulan atau kelebihan untuk distribusi listrik. Tegangan AC dapat dikonversikan ke tegangan lain dengan bantuan transformer atau trafo. Trafo tidak dapat bekerja dengan arus DC. Tegangan 220 volt yang kita gunakan di Indonesia merupakan nilai RMS atau root mean square. Kita akan membahas RMS ini di video lainnya. Di video-video sebelumnya tentang ampere, tegangan, dan watt, saya mencontohkannya dengan arus dan tegangan DC. DC atau direct current adalah arus searah, di mana aliran elektron bergerak ke satu arah, seperti arus dari baterai, aki, atau panel surya. Di arus DC, elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Jika kita pasang lampu, maka lampu akan menyala terus, tidak seperti arus AC. Arus DC banyak digunakan di perangkat-perangkat yang ada di rumah kita, khususnya perangkat elektronika seperti TV, radio, komputer, dan lain-lain. Arus AC dan arus DC masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Penggunaannya pun tergantung dari pengaplikasiannya. Arus AC bisa dikonversikan atau bisa diubah menjadi arus DC. Begitu juga sebaliknya. Untuk mengubah arus AC menjadi DC, kita menggunakan rectifier atau penyearah. Dan untuk mengkonversikan arus DC ke AC, kita menggunakan inverter atau motor generator. Kita akan membahas rectifier dan inverter di lain video. Oke, itu dia pembahasan singkat kita tentang tegangan dan arus AC dan DC. Semoga bisa. Oke, tadi sekilas mengenai awal pengenalan mengenai AC dan DC. Jadi sebentar. Jadi kalau saya gambarkan lebih detail lagi bahwa arus AC dan DC itu perbedaannya Jadi kita akan bahas mengenai arus AC lebih detail lagi. Jadi arus AC kan kita gambarkan seperti sinus, pergerakannya dia sinus. Karena kita berhubungan dengan sinus, pasti nanti kita akan bertemu dengan yang namanya periode. Nah, periode ini, dengan periode, maka dari puncak ke puncak ini ada waktunya sendiri, waktu T gitu. Nah, dari puncak ke puncak akan jadi waktunya berapa? Akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah frekuensi. Dan frekuensi ini kalau kita karena kita hubungannya dengan arus AC yang ada di Indonesia, maka kalau frekuensi akan menghasilkan frekuensi Hz, itu karena kita listrik di Indonesia, Indo itu menggunakan standarnya 220 volt dan frekuensi biasanya tertulis frekuensi 50 Hz. Gitu. 50 Hz. Nah, 50 Hz ini frekuensi ini dia karena dia itu arus bolak-balik. Dia kadang ada di plus, kadang dia ada di min. Makanya terdapat frekuensinya. Kita bisa menggambarkan kenapa arus yang didistribusikan ke rumah-rumah itu bentuknya arus AC bukan arus DC. Nah, kalau kita analogikan kenapa arusnya arus AC, kita bisa melihat kalau kelebihannya kalau secara
itu kan biasanya rugi-rugi tegangan, rugi-rugi listriknya, tenaganya, rugi-rugi tegangannya dia itu lebih sedikit gitu. Dan kalau kita analogikan, kita bisa melihat analogikan bahwa seumpama ini ada orang. Seumpama ada orang di sini, dia sedang memegang tali. Seandainya kita tali itu adalah dia itu sepanjang misal 10 meter. Nah, 10 meter dia posisi ada di sampai 10 meter ini. Padahal talinya dia itu bisa panjangnya tali itu misal dia itu 50 meter. Tapi tinggi dari tinggi ini sampai dia itu menjulur ke bawah, dia hanya terkena bisa 10 meter saja. Tapi beda seandainya kita gunakan model frekuensi. Model frekuensi, misal ini ada orang, ini sama saja orang. Nah, dia itu sama saja dia lebarnya itu 50 meter, dia megang tali, tapi kita kibas-kibaskan tali itu seperti ini. Seperti kita bermain-main tali. Nah, karena kita kibas-kibaskan, pasti dia itu akan menjalar ke bawah, paling bawah dia itu akan lebih panjang. Mungkin akan sampai 50 meter. Tingginya sampai dia menjalar ke bawah sampai ke lantai. Jadi kita kibas-kibaskan seperti itu, maka dia itu akan lebih jauh distribusinya, dan rugi-rugi tegangannya semakin tinggi di sini tinggi-tingginya, dia itu masih mungkin sampai di 30 meter, dia itu masih tinggi tegangannya. Nah, makanya yang lebih cocok untuk mendistribusikan sebuah arus listrik yaitu dengan menggunakan frekuensi kibas-kibas atau bolak-balik yang model frekuensi itu. Makanya kalau kita mau membuat sebuah komunikasi, misal komunikasi data misal. Nah, komunikasi data itu pasti agar lebih jauh dipancarkan atau diterima, dia itu pasti akan dibikin bergelombang atau berfrekuensi. Gitu. Tidak secara lurus. Nah, makanya kalau kita mendistribusikan dengan kabel, misal kabel saja, kita bukan dengan wireless, kita dengan kabel, misal kita tarik 10 meter dengan ADC, DC kita tarik 10 meter, pasti di sini misalnya 5 volt, pasti di sini tinggal berapa volt. Kalau kita sering mendengar tegangan, tapi sebenarnya yang membuat sebuah pergerakan adalah arus. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan tegangan, saya analogikan seperti ini. Di sini ada 5 volt, pasti di ujung sini akan jadi 3 volt. Nah, ini seandainya kita dengan model kibas-kibas, dengan model frekuensi berayun-ayun, pasti bisa di sini 5 volt, di titik yang kita tuju masih posisi 5 volt. Makanya rugi-rugi tegangannya akan lebih sedikit, meredam dari rugi-rugi tegangan, hilangnya tenaganya. Nah, makanya itu untuk mendistribusikan di Indonesia listrik yang dari PLN itu 220 dan frekuensi kibasannya itu 50 Hz. Gitu. Oke, kalau arus AC, nah sedangkan kalau arus DC kita bisa gambarkan seperti tadi yang kita biasa itu adalah dia itu akan sekali posisi plus, dia itu akan posisi plus terus, tidak berbalik ke bawah atau ke minnya, enggak, dia posisi terus, dia lurus. Jadi kalau kita misal kesetrum saja, sama-sama tegangannya sama-sama 220. Di sini misal AC, di sini DC, ini tegangannya 220. Dan ini tegangannya juga 220. Seandainya kita tersetrum, misal arus AC, dia itu kan posisinya bisa di atas, plus. Pada saat dia itu di bawah, kita masih ada kesempatan untuk melepaskan. Karena dia posisinya bisa di netral sampai ke min. Kita bisa ada kesempatan untuk
melepasnya. Tapi kalau DC, sekali kita tempel, kita akan kesulitan untuk melepaskan diri dari sengatan listrik tersebut. Karena posisinya dia itu akan lurus plus terus. Nah, di situ kalau makanya berbahaya kalau kita kesetrum sampai kesetrum dari arus DC. Jadi semua arus ini bisa tersengat semua. Yang membedakan ya kalau kita memegang kok arus AC kok kecil hanya sekitar 32 volt ke bawah, pasti kita nggak terasa. DC juga ya, apalagi kita sering megang yang 5 volt, kita nggak terasa padahal kita juga tersengat. Tuh. Tapi kalau urusannya dengan tegangannya yang sama mungkin 50 volt ke atas, pasti kita akan terasa. Dan kalau AC masih kita kesempatan untuk lepas, karena di posisi ada plus dan min, kesempatan lepas bisa. Tapi kalau DC, kalau sudah terlanjur kesetrum, dia itu akan nempel terus gitu. Nah, ini perbedaannya. Nah, sedangkan yang sering kita gunakan, kita rekayasa atau kita terapkan di perangkat-perangkat elektronik adalah menggunakan arus yang DC. Jadi dalam arti di sini kita akan mau nggak mau akan merubah dari arus yang ada di PLN yang tersedia akan dirubah ke DC gitu. Jadi kalau kita berhubungan dengan listrik, kita tidak bisa lepas mengenai maaf kadang-kadang saya juga lupa. Ini tegangan, kita tidak lepas lagi dengan tegangan, arus, dan watt atau daya. Itu kalau tegangan biasanya disatukan dengan volt satuannya, dan arus itu ampere, dan watt itu daya, ya watt berarti daya ini daya, daya ini daya. Kita sering mendengar tegangan, arus, dan daya. Nah, kalau kita berhubungan dengan rekayasa, apalagi rekayasa perangkat keras, pasti kita akan sering berhubungan dengan tegangan ini. Kita akan berhubungan dengan tegangan, dan kalau kita nanti berhubungan dengan beban, kita akan selalu berhubungan dengan arus. Dan yang direkayasa sebenarnya adalah arusnya. Tapi tegangan itu syaratnya, tapi yang direkayasa adalah arusnya nanti. Makanya sering nanti kita akan membahas mengenai ampere. Kalau saya analogikan bahwa tegangan dan arus itu seperti kita ini talang paralon ya. Ini pipa paralon misal gitu. Nah, pipa paralonnya ini bentuk besarnya itu kalau saya analogikan itu adalah tegangannya, voltasenya, tegangannya atau voltnya, dan air yang mengalir itu adalah ampernya. Gitu. Jadi tempatnya itu kita sering mendengar 5 volt, 220 volt, dia itu seperti tempatnya dia itu untuk mengalirkan. Nah, arusnya itu yang mengalir, itu isinya elektron-elektronnya itu arusnya itu dinamakan dengan ampere. Itu. Dan dayanya itu langsung menuju ke bebannya. Nah, jadi kalau kita gini analogikan lagi, semua ada sebuah pipa segini besar, di tengah-tengah itu ada kincir misal. Nah, dia itu mengalir seperti ini. Nah, pipa. Ada sebuah arus, dia itu mengalir dari plus ke min, dia itu akan mengalir. Dan aliran ini karena ada kincir, dia itu akan membentur dari baling-baling kincir ini. Makanya dia itu akan bergerak. Nah, semakin dia itu pergerakannya itu tekanannya itu di sini besar, maka kincirnya akan lebih besar lagi, akan lebih kencang.
Nah, semakin kecil maka dia kincirnya juga akan semakin kecil perputarannya. Makanya yang namanya kincir ini bisa diartikan ini adalah bebannya. Jadi pergerakan kecepatan kincir ini bisa dipengaruhi oleh arusnya, dan dari posisi baling-balingnya, bentuk baling-balingnya. Makanya arus itu kadang-kadang tidak pasti. Kadang itu dia itu kecil, kadang-kadang itu besar. Semakin kita aliran dia mengalir seperti ini, dia itu deras, tapi kita pegang, dia pegang agar dia itu pergerakan kita pegang di posisi ini agar pergerakannya tidak cepat, maka dia itu bebannya juga akan semakin kecil. Semakin kita lepas tidak ada beban lagi, kita nggak pegang, dia itu akan cepat, makanya arusnya akan lebih cepat, besar. Jadi makanya arus itu tidak pasti, tergantung dari bebannya. Seperti kalau kita analogikan lagi juga seperti ini, semua di sini adalah lampu. Semakin kita lampunya lebih terang, di sini pemanasannya akan lebih panas, dia itu kan berarti arusnya akan semakin besar. Tapi kalau kita kecilkan, makanya dia itu akan arusnya juga akan lebih kecil. Jadi arus itu arus itu akan berubah-ubah tergantung dari bebannya. Tapi kalau tegangannya itu pasti karena dia itu tempatnya untuk mengalirkannya. Itu analogikanya seperti itu mengenai tegangan dan ampere. Oke. Kita masuk ke penyarah gelombang. Ini agak masuk ke rangkaian elektronik. Ini paling dasar. Ini dikembangkan bisa nanti dalam pengembangannya dalam bentuk power supply, switching, dan segala macam. Jadi nanti di sini adalah penyarah gelombang, bagian dari power supply. Satu daya berfungsi untuk mengubah sinyal tegangan AC dari PLN menjadi tegangan DC yang digunakan untuk nanti perangkat elektronik. Gitu. Jadi gambarannya itu seperti yang di bawah ini. Jadi dari listrik PLN, di sini PLN, dia itu akan sinyalnya kan dia itu sinus. Sinus masuk ke sebuah rectifier, namanya rectifier, terus filter, yang pasti tujuan dari sinus ini akan menjadi DC, akan menjadi lurus ini, dan selanjutnya akan dibebankan gitu. Bagaimana cara mengkonversikan antara sinus ke yang dari sinus ke lurus ini? Nah, ada sebenarnya model-model penyarah gelombang. Ada penyarah setengah gelombang, penyarah gelombang penuh, dan penyarah gelombang dengan jembatan. Oke, tapi ini jenis-jenisnya. Yang pasti kita tahu konsep-konsepnya nanti bagaimana mengkonversikannya. Ini ada sedikit video lagi, terus setelah ini video nanti saya bahas lagi lebih detail. Di video sebelumnya, kita sudah membahas sedikit tentang diode atau dioda. Di video kali ini, kita akan membahas tentang rectifier atau penyarah. Kita juga sudah membahas tentang arus AC dan arus DC, di mana AC adalah arus bolak-balik dan DC adalah arus searah. Buat teman-teman yang belum lihat video-video sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Secara singkat, rectifier atau penyarah adalah rangkaian untuk merubah arus AC menjadi arus DC. Kita tahu bahwa arus AC membentuk gelombang sinus, di mana ada puncak positif dan puncak negatif. Fungsi atau tugas rectifier adalah mengubah gelombang sinus tersebut menjadi selalu di atas dan tidak terputus. Jika kita menggunakan satu diode untuk penyarah, maka ketika gelombang turun ke bawah, tidak ada arus yang akan masuk atau tegangannya menjadi nol. Ini biasa disebut setengah gelombang. Untuk mendapatkan gelombang penuh, kita butuh 4 diode dengan konfigurasi seperti di gambar. Dengan rangkaian ini, gelombang bolak-balik dari AC dapat dikonversikan menjadi gelombang satu arah atau DC. Rangkaian 4 diode ini biasa juga disebut bridge rectifier atau jembatan penyarah. Kita juga bisa menggunakan 2 diode untuk mendapatkan gelombang penuh. Jika
arus telah melalui transformer atau trafo yang center tap atau CT. Untuk trafo CT ini nanti kita akan bahas di lain video. Rectifier atau penyearah biasanya digunakan pada rangkaian power supply setelah transformer atau trafo. Dan biasanya setelah rangkaian diode ditambahkan beberapa kapasitor untuk menghaluskan arus atau gelombangnya. Dan bisa juga ditambahkan rangkaian voltage regulator untuk menstabilkan tegangan keluarnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, rangkaian bridge rectifier bisa kita buat dengan menggunakan 4 diode. Tapi saat ini sudah ada komponen yang sudah terintegrasi. Bentuknya seperti ini. Perlu diperhatikan, contoh dan penjelasan dalam video ini berlaku untuk arus AC 1 phase. Untuk listrik 3 phase, aplikasinya sedikit berbeda. Oke, itu dia pembahasan sangat singkat tentang rangkaian penyearah atau rectifier. Mohon dikoreksi jika ada yang salah. Dan kalau ada tambahan dari teman-teman, bisa tulis di komentar. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, itu tadi mengenai rectifier. Jadi bentuknya seperti ini sebenarnya rectifier. Tapi saya akan lebih detail, bahas lebih detail di tiap gambar, tiap poin-poinnya. Jadi dalam konversi kita sering mendengar adaptor. Kalau di SMP kita sering dengar bagaimana bikin adaptornya. Nah, yang pasti kita ada dari sumber tegangan adalah dia itu berbentuk AC seperti ini. AC. Bagaimana kita mengkonversikan agar dia berbentuk DC? Ini. Nah, mulai dari penurun tegangan. Karena di sini dia itu paling atas, dia itu adalah 220. AC yang kita tahu kan 220 dari PLN. Bagaimana kita menurunkan? Ada berbagai metode, tapi yang sering digunakan dia itu menggunakan transformator. Dia bentuknya kalau dilambangkan dia itu logonya seperti ini lambangnya. Nah, di tuba ada bagian ini, dia itu nanti akan menuju ke PLN-nya. Ada 2 pengkabelan. Nah, di situ di tengahnya nanti ada intinya, terus di baliknya dia itu ada lilitan juga. Dia bentuknya lambangnya seperti ini. Cara kerjanya, dia itu akan menurunkan tegangan dari yang besar akan menuju ke yang lebih kecil. Itu namanya biasanya step down. Ada kalau jenis trafo itu ada 2, step up dan step down. Tapi kalau kita akan urusannya kita akan menggunakan tegangan yang lebih kecil, yaitu kita misal di sini memerlukan 5 volt nantinya. Makanya kita turunkan dari 220 di sini, 220 menjadi kurang lebih dari 6 volt atau 9 volt. Nah, bentuknya di titik ini juga masih dia itu berbentuk AC. Masih berbentuk AC, belum berbentuk langsung lurus. Karena fungsi trafo ini hanya menurunkan tegangan saja. Nah, antara trafo itu ada biasanya primer dan sekunder. Nah, antara kita lihat bahwa lilitan yang ada di sini, yang di primernya, dia itu tidak berhubungan langsung dengan sekunder. Nah, kenapa tegangan-tegangan itu atau arus-arus itu bisa mengalir padahal tidak ada hubungannya? Nah, ini di sini memanfaatkan dari medan elektromagnet. Jadi elektron-elektron dia itu akan berpencar ke sini semua. Dan dia itu akan menuju mengenai di sini. Akan diterima oleh bagian sekundernya. Nah, ini konsep-konsep ini yang sering diterapkan pada saat sekarang kalau kita mencharge atau mengisi handphone atau mengisi stylus pen tanpa ada kabel. Kita hanya meletakkan saja, tapi kita bisa mengisinya tanpa ada kabel. Seperti pengisian daya wireless. Nah, ini konsep-konsepnya sebenarnya mengenai medan elektromagnet. Nah, di sini sudah diturunkan menjadi 6 volt. Kita ambil 6 volt. Nah, karena di sini kita baru menggunakan sebuah namanya rectifier. Rectifier ini
ada istilahnya dia itu dioda. Di sini menggunakan komponen dioda. Nah, hasil dari titik ini, dari titik yang ini setelah rectifier, dia itu akan berbentuk setengah gelombangnya. Nah, gini. Dia berbentuk setengah gelombang. Karena apa? Sifat dari dioda, dia itu tidak akan mengalirkan, misal ini mengalirkan, ini bentuknya kalau fisiknya seperti ini. Dia itu akan mengalir dari plus ke min. Di sini akan, kalau di belakangnya itu plus, pasti dia itu akan dibolehkan mengalirkan plus itu. Tapi kalau di belakangnya itu min, bentuknya seperti ini, dia itu di bawahnya itu min, pasti dia itu tidak akan mengalir. Misal di sini akan plus, itu tidak akan mengalir dari plus ini ke sana, itu tidak mengalir. Karena dia itu sifatnya cuma searah, makanya namanya penyearah namanya. Makanya dia itu hanya ada plus akan menuju ke depannya, menuju plus. Kalau di belakangnya min dan di depannya plus, itu tidak akan mengalir atau terjadi apa-apa di listrik. Hanya bentuknya dia itu arah panah, simbolnya arah panah. Nah, di titik ini, karena dia itu tidak akan mengalirkan min, makanya dia itu berbentuk seperti ini, gelombangnya. Tidak sampai ke bawah. Tidak sampai ke bawah. Karena yang min ini tidak diloloskan atau tidak dihantarkan. Makanya dia bentuknya akan menjadi setengah gelombang seperti ini. Oke. Kita sampai titik ini, kita sudah dapat mulai mendapatkan seperti bentuk DC-nya. Tapi karena bentuk seperti ini masih gelombang, dia itu belum rata atau belum lurus. Kalau kita terapkan, pasti terapkan di lampu, misal lampu, dia itu akan berkedip. Karena lampu itu misal lampu DC, dia itu akan berkedip. Misal di sini kedip nyala, pada saat di sini dia itu akan mati, nyala, mati, nyala, mati. Nah terus akan berkedip, kedip gitu. Atau kalau kita terapkan di sound atau di pesawat dia itu akan berdengung. Kalau kita terapkan di suara, dia itu akan berdengung karena arus AC ke mencampur dari arus DC, jadi setengah-setengah. Karena itu kita memerlukan sebuah filter atau agar dia itu bisa agak lurus. Dan kita paling enggak akan menuju seperti bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu seperti pembahasan kemarin di riset bahasa pemrograman rakitan, itu ada sebuah namanya elko atau kapasitor. Nah, kita akan bentuk seperti ini. Nah, dengan kapasitor ini kita memanfaatkan pengisian dan pengeluaran, pengisian dan pembuangan muatan. Jadi pada saat dia, saya gambarkan lagi, kalau di sini kan bentuknya tadi gini. Nah, pada saat ngisi, dia itu posisi grafik pada saat pengisian dia itu di atas. Nah, akan turun. Nah, pada saat akan turun ini, muatan dari yang ada di elko dia itu akan dibuang. Setelah dibuang, maka akan terjadi dia itu bentuknya akan ke atas lagi. Dan ke atas lagi otomatis akan kapasitor atau elko ini akan mengisi lagi. Setelah itu dia akan membuang lagi, mengisi lagi, nah seterusnya. Sampai seperti ini bentuknya. Jadi makanya kalau kita terapkan di elko ini dalam bentuk akan menjadi grafik seperti ini. Akan hampir seperti DC tapi dia masih bergelombang sedikit-sedikit. Sebenarnya ini kalau kita terapkan lagi lebih elko lagi dengan perhitungannya lebih jeli lagi, nanti sudah bisa menghasilkan sebuah DC yang lurus. Hitung. Tapi kita anggap di sini kita baru mencapai grafik yang masih ada gelombangnya, bergelombang. Nah, dengan seperti itu kita masih memerlukan sebuah regulasi atau regulator untuk
ini di sini masih 6 volt untuk memastikan bahwa outputnya itu dia 5 volt dan bentuknya sudah DC seperti ini. Makanya sering digunakan dengan regulator namanya ada IC ya 7805. Kalau kita menggunakan 5 volt outputnya, kalau kita memerlukan 9 volt maka 7809 atau yang 12 volt 7812 dan seterusnya. Itu. Dengan seperti ini dia itu akan menghasilkan outputnya sudah akan menghasilkan tegangan 5 volt, di sini 5 volt dan DC murni. DC. Dan grafiknya dia itu sudah akan berbentuk lurus seperti ini. Gitu. Nah, ini adalah konsep dasar dari mengkonversi antara gelombang AC menuju ke gelombang DC-nya. Bentuk DC lurus. Nah, ini semua ini kalau zaman sekarang itu konsepnya itu pokoknya seperti ini, ada penurun tegangan, ada penyearah, ada filter dan ada regulator. Gitu. Nah, ini biasanya dikemas kalau bentuk dalam power supply karena ini baru konsep itu bentuk power supply. Kalau power supply seperti di komputer atau power supply di adaptor laptop kita, dia itu pasti di dalamnya itu ada namanya penurun tegangannya, penurunnya. Di sini penurun, terus setelah itu ada rectifier-nya. Rectifier untuk ini, terus ada filternya, filter, terus regulator. Apa J? Terus ada regulator, pastinya ada 4 komponen. Nah, bentuk dari ini tinggal kita kadang-kadang penyusunannya itu beda-beda. Penyusunannya itu beda-beda. Ada yang model pertama itu menurunkan tegangan, setelah itu di rectifier, terus di filter dan regulator ada. Nah, itu yang konvensional atau yang zaman dulu itu seperti itu. Kalau kita menggunakan trafo. Tapi kalau sekarang sering banyak menggunakan asematik, itu bisa dimodifikasi, mungkin di rectifier dulu, di filter dulu, baru diturunkan tegangannya. Jadi kalau konsep dasarnya itu mungkin ini penurun tegangan, penurun, setelah itu rectifier, terus filter, terus setelah itu regulator. Nah, ada juga ini bisa diacak. Mungkin di sini ada rectifiernya dulu, setelah itu filter, setelah itu regulator dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk mengkonversikannya. Nah, kalau kita lihat bentuk jadinya itu akan berbentuk seperti ini. Ini yang sering dipelajari di STM, SMK ini seperti ini, mungkin di SMP juga sudah menggunakan model kayak gini yang dipelajari. Nah, maksud saya di sini paling enggak kita tahu konsep dasarnya untuk mengkonversikan. Penerapannya tidak hanya mengkonversi antara AC misal dari nantinya tidak dari 220 volt ke DC 5 volt, itu bukan hanya sekedar itu. Seandainya kita nanti menemukan sebuah misal sensor itu adalah bentuk sensor misal sensor yang linear, dia itu kan linear kan bentuknya akan jadi seperti ini, hampir seperti AC itu. Nah, akan dikonversikan. Bagaimana cara mengkonversikan, terus bagaimana ini. Nah, ini bisa mengambil dasar dari metode konsepnya dari konversi antara AC ke DC-nya. Atau ini juga konsep ini bisa untuk mengkonfigurasi atau mengolah sebuah sinyal suara. Nah, pastinya konsepnya seperti ini. Gitu. Oke. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan untuk pertemuan yang kedua ini. Pembahasan mengenai konsep listrik ini kayaknya sampai di sini. Sebelum saya mengalih ke sinyal analog dan digital, monggo ada pertanyaan?
Mungkin kayaknya pada bingung ya. Tapi di sini saya menekankan yang penting kita tahu apa sih arus AC dan DC. Paling enggak gelombangnya, paling enggak sudah familiar di otak kita. Sinus dan lurusnya itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ini bahas ini aja dulu apa mengenai sebentar. Oke, sebentar lagi udah mau maghrib. Ini aja dulu, nanti kita lanjutkan sinyal analog dan digitalnya nanti setelah maghrib saja. Mungkin ini yang sebagai pertimbangan, saya butuh ini apa? Nanti buat kelompoknya itu bagaimana? Mungkin saya minta kelompoknya agar sudah apa? Nanti sudah ada gambaran nanti pengen bikin apa biar saya bisa menyiapkan istilahnya bahan bakunya nanti. Jadi nanti mungkin setelah UTS baru kita akan praktek. Setelah praktek kalau sudah setiap kelompok sudah ada gambaran mengenai mau bikin apa, kita sudah membahas mengenai desainnya. Itu yang saya harap sih mempunyai desain-desain yang sederhana saja. Kalau lebih kompleks sih nggak apa-apa.
ya alhamdulillah. Tapi kalau masih ragu dan mungkin nanti bagaimana caranya, langkah-langkahnya, mungkin kita bikin yang sederhana-sederhana dulu. Mungkin nanti setelah maghrib nanti kita lanjutkan saja lagi. Ini sudah mau maghrib kalau di sini. Jadi saya harap nanti sudah ada pembagian kelompok ya. Ini kan ada 13 mahasiswa. Jadi nanti tiga mahasiswa, setiap tiga mahasiswa satu kelompoknya. Syukur-syukur nanti sudah menyampaikan proyek-proyek yang ingin dibikin. Ini kayak kemarin kan yang reguler, dia itu ada yang pengen bikin smart blind stick. Dia itu memanfaatkan bikin stick yang dia itu buat orang yang tunanetra untuk hanya dia deteksi yang depan-depan. Dia itu hanya memakai kayak sensor ultrasonik. Kalau kita nanti bahas mengenai sudah praktikum ke setelah UTS ini praktikum ke Arduino, mungkin kita urusan ke ultrasonik mungkin mudah. Mungkin pada saat sekarang mungkin belum ada gambaran sama sekali, jadi mungkin agak takut-takut gimana karena nanti langkahnya bingung sih mau gimana. Tapi saya kayaknya memastikan bahwa setelah UTS nanti kita praktek. Ini minggu ini kayaknya bahan untuk praktikum sudah terkumpul. Tadi kebetulan baru dikumpulkan tadi bahan baku untuk Arduino-nya, ISP-nya. Mungkin nanti besok minggu depan baru saya kirim ke Cilacap. Mungkin mahasiswa semua bisa mengambilnya di Taman Baca untuk praktikum bersama. Gitu. Jadi mungkin nanti setelah setelah maghrib, mungkin nanti jam berapa ya? Biasanya jam 7 ya. Nanti jam 7-an kita ketemu lagi. Tapi saya harap ininya kelompoknya sudah ada semua. Kelompoknya siapa-siapa. Syukur-syukur sudah ada rencana mau bikin apa. Gitu. Seperti itu bagaimana? Oke? Bisa. Manu Pak. Oke. Kalau gitu tolong nanti ada yang bikin kelompok. Jadi nanti setelah ini kita lihat siapa-siapa saja kelompoknya. Oke. Untuk pertemuan awal ini saya tutup sampai di sini. Nanti kita ketemu jam 7 untuk melanjutkan dari pertemuan selanjutnya untuk membahas mengenai sinyal analog dan digital. Oke. Dari sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.